Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Banyu. Jika waktu bisa diputar kembali, aku lebih memilih menjadi anak yang paling bodoh seumur hidupku, asalkan malaikatku tetap bisa bernapas panjang. Malam itu, dinginnya lantai tanah menjadi saksi bisu saat jemari pucat emak perlahan mendingin dalam pelukanku. Tangannya menggenggam erat sebuah botol minyak tanah kotor yang dibayarnya dengan nyawa. Demi secercah cahaya untuk masa depanku, ia membiarkan dunianya sendiri tenggelam dalam kegelapan yang abadi. Siapakah sebenarnya yang merenggut nyawa emak pada malam yang sunyi itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Jika ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu dari ingatanku, itu adalah wangi tanah kering yang tersiram genangan air cucian di halaman rumah kami. Bau itu selalu membawaku kembali ke sebuah desa kecil di Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah tempat di mana bukit-bukit kapur berdiri dengan angkuh, dan pohon-pohon jati akan menggugurkan daunnya setiap kali musim kemarau datang. Seolah-olah mereka sedang menangisi nasib kami, orang-orang miskin yang hidup merangkak di bawah bayang-bayangnya. Di sanalah aku menghabiskan masa kecilku. Tepatnya di sebuah gubuk bambu beratap rumbia dan berlantai tanah yang padat. Aku hidup hanya berdua bersama satu-satunya malaikat pelindung yang dikirimkan Allah untukku. Malaikat itu adalah emak. Orang-orang desa memanggilnya Mak Asih. Bagi dunia luar yang kejam ini, dia hanyalah seorang janda miskin yang menyambung nyawa dengan menjadi buruh cuci pakaian keliling. Tapi bagiku, dia adalah seluruh semesta. Ayahku sudah meninggal dunia sejak aku masih sangat kecil. Aku tidak memiliki sekelumit pun ingatan tentang sosok ayah pelindung, selain kehadiran emak yang mengukir sejarah hidupku. Emak adalah perempuan paling tangguh yang pernah diciptakan oleh Allah. Tubuhnya sangat kurus, nyaris seperti tulang yang hanya dibalut kulit. Kulitnya legam terbakar oleh terik matahari Gunung Kidul yang terkenal sangat garang menyengat. Telapak tangannya begitu kasar, penuh dengan luka kapalan dan pecah-pecah, akibat terlalu sering bersentuhan dengan sabun cuci colek yang murah dan sikat cuci kayu yang keras. Namun dari balik wajahnya yang selalu terlihat kelelahan itu, ada sebuah senyuman yang tidak pernah luntur setiap kali matanya menatap mataku. Senyuman yang kelak. Saat aku sudah dewasa, baru aku sadari bahwa itu adalah topeng terbaik yang pernah diciptakan oleh seorang ibu. Topeng kebohongan untuk menyembunyikan rasa sakit, perih, dan penderitaannya dari pandangan anak semata wayangnya. Aku tidak pernah bisa melupakan senyummu. Mak, aku ingat betul bagaimana hari-hari miskin kami biasanya berjalan dengan sangat lambat. Setiap pagi, sebelum ayam jantan milik tetangga berkokok memecah fajar, emak sudah terbangun dari tidurnya. Suara gemericik air dari sumur tua di belakang gubuk adalah alunan musik pertamaku setiap hari. Sumur itu cukup dalam, dan emak harus menarik tali timba berkali-kali dengan susah payah, mengandalkan sisa-sisa tenaganya, untuk mengisi bak mandi dan ember-ember cuciannya yang besar. Setelah air terkumpul, rutinitas menyiksanya pun dimulai. Suara serit-serit-serit dari sikat kayu yang beradu keras dengan kain-kain kotor milik tetangga-tetangga kami yang lebih kaya, menggema di pagi yang masih gelap. Emak mencuci puluhan potong pakaian setiap hari. Mulai dari baju kerja, seragam sekolah anak orang kaya, hingga sprei tidur yang sangat tebal dan berat ketika basah. Sambil memeras keringat mencuci baju-baju itu, emak seringkali memintaku untuk duduk di atas lincak bambu reot di dekatnya. Ia selalu menyuruhku untuk membaca buku pelajaran sekolah dengan suara yang sangat lantang. Aku adalah anak yang cukup rajin. Di bangku sekolah dasar, aku selalu berhasil mendapatkan peringkat pertama di kelasku. Bukan karena aku luar biasa pintar, tapi karena aku tahu persis bahwa setiap kali aku membawa pulang buku rapor dengan deretan angka-angka yang bagus, mata emak akan berbinar sangat terang. Terangnya bahkan mampu mengalahkan silau cahaya matahari pada siang bolong. Alhamdulillah, puji syukur selalu keluar bergetar dari bibir pucatnya. Sambil terus menekan dan menggilas pakaian di atas papan kayu yang sudah berlumut, emak akan mendengarkan suaraku mengejak kata demi kata.
Ia mendengarkan aku membaca kalimat demi kalimat dari buku paket sekolah yang halamannya sudah lecek dan robek, karena terlalu sering dipinjam dari perpustakaan sekolah. Sesekali ia akan menimpali, membenarkan ucapanku jika aku salah mengeja sebuah kata. Padahal aku tahu betul, emak sendiri hanya pernah merasakan bangku sekolah sampai kelas 3 sekolah dasar saja sebelum akhirnya disuruh bekerja di ladang oleh kakekku. Saat matahari mulai meninggi tepat di atas kepala dan sinarnya mulai membakar kulit ubun-ubun kami, barulah tugas menyiksa emak selesai. Ia akan menjemur semua pakaian berat itu di tali-tali plastik yang membentang di sekujur halaman depan rumah kami yang berdebu. Setelah semua cucian terjemur rapi, kami berdua akan duduk berdampingan di dapur kami yang sangat sempit, pengap, dan gelap. Kami duduk beralaskan selembar tikar pandan tua yang sudah robek-robek di setiap bagian ujungnya, untuk menikmati makan siang kami. Makanan kami sehari-hari sangatlah sederhana. Bahkan mungkin bagi orang lain itu tidak layak disebut makanan. Nasi putih yang terkadang agak keras dan perah, dipadukan dengan lauk sepotong tempe garing tipis yang digoreng garing, serta sambal bawang yang rasa pedasnya luar biasa menyengat lidah. Tapi demi Allah, bagiku makanan itu selalu terasa seperti hidangan istimewa yang diturunkan langsung dari surga. Mungkin karena aku memakannya berdua bersama emak. Atau mungkin karena tetesan keringat dan kerja keras emak yang membuat setiap butir nasi itu terasa begitu nikmat di mulutku. Di salah satu siang yang sangat terik itu, sambil perlahan menyuapkan sekepal nasi ke dalam mulutku, emak menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan segunung harapan. Tangannya yang masih keriput, basah, dan pucat pasi karena terlalu lama terendam genangan air cucian, perlahan terulur ke depan untuk mengelus lembut rambutku. "Kamu harus terus rajin belajar ya, Banyu," kata emak dengan suara yang sangat lembut namun bergetar pelan. "Sebentar lagi kamu akan menghadapi ujian nasional penentuan kelulusan. Kalau kamu bisa mempertahankan juara umum dan lulus dengan nilai yang paling baik, emak berjanji, emak akan membelikan kamu tas sekolah yang baru untuk masuk ke sekolah menengah pertama nanti. Tas punggung yang warnanya hitam mengkilap, yang ada banyak kantongnya, persis seperti milik anak Pak Kepala Desa yang sering kamu lihat itu." Mendengar janji yang begitu luar biasa dari mulut emak, mataku seketika membulat dengan sempurna. Hatiku melonjak kegirangan hingga rasanya ingin melompat keluar dari dadaku. "Benarkah, Mak?" tanyaku dengan tingkat antusiasme khas anak-anak desa yang sama sekali tidak tahu menahu tentang kerasnya cakar kehidupan dunia ini. Emak mengangguk pelan. Senyumnya kembali mengembang lebar, menampilkan deretan giginya yang tidak lagi utuh karena tidak pernah dirawat. "Benar, anakku. Allah pasti akan senantiasa memberikan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, asalkan kita mau terus berusaha dan tidak menyerah. Yang paling penting sekarang, kamu fokus saja sama semua buku pelajaranmu. Kamu tidak usah memikirkan hal-hal lain yang berat. Biar emak saja yang mengurus semuanya untuk hidup kita." Aku mengangguk dengan sangat mantap. Aku percaya 100% pada setiap jengkal kata yang baru saja keluar dari mulut emak. Bagiku saat itu, janji emak adalah sebuah kepastian mutlak yang tidak akan pernah teringkari. "Aku tidak pernah meragukan janjimu, Mak." Aku terlalu sibuk tersenyum membayangkan diriku berjalan gagah memasuki gerbang sekolah yang baru dengan memakai tas punggung hitam yang mengkilap. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa awan gelap kehancuran sedang perlahan-lahan bergerak mendekat, menutupi langit cerah kehidupan kami yang damai. Hari demi hari terus berlalu dengan cepat. Dan sesuatu yang sangat menakutkan perlahan mulai menyelimuti seluruh penjuru desa kami. Angin yang biasanya bertiup sejuk membawa embun dari arah perbukitan selatan, kini tiba-tiba berubah menjadi hembusan udara panas yang seakan membakar kulit hingga ke tulang. Daun-daun pohon jati di perbukitan karang mulai menguning dengan cepat dan rontok satu persatu ke tanah, meninggalkan ranting-ranting kering berdebu yang tampak mengerikan, seperti jari-jari kerangka mayat yang sedang menunjuk ke arah langit. Musim kemarau yang sangat panjang, atau yang orang-orang desa kami sebut sebagai mangsa ketiga, telah tiba lebih awal dan ternyata jauh lebih ganas dari tahun-tahun sebelumnya. Pada awalnya, aku sama sekali tidak terlalu mempedulikan perubahan cuaca yang ekstrim itu. Aku tetap asyik belajar di atas lincak dan bermain kelereng bersama teman-teman. Namun, perlahan-lahan, aku mulai merasakan dampak mengerikannya langsung di dalam rumah kami sendiri. Suara gemericik air dari sumur di belakang gubuk,
yang biasanya menjadi alunan musik pagi pertamaku, kini mulai terdengar sangat berbeda. Tali timba karet yang ditarik oleh emak terasa menjadi semakin panjang. Dan suara pantulan ember plastik yang menyentuh permukaan air di dasar sumur terdengar semakin dalam dan bergema menakutkan. Air yang berhasil ditarik atas pun tidak lagi jernih menyegarkan, melainkan sangat keruh dan bercampur dengan gumpalan lumpur kecoklatan yang berbau tanah basah. Kepanikan massal perlahan mulai melanda seluruh warga desa kami. Sumur-sumur milik warga mulai mengering satu persatu tanpa sisa. Tanah-tanah liat di pekarangan rumah mulai retak-retak, menganga lebar seolah-olah sedang kehausan setengah mati menantikan tetesan air hujan dari langit. Orang-orang kaya di desa kami mulai sibuk memanggil truk tangki air berbayar dari kota untuk mengisi bak penampungan raksasa milik mereka. Sebagian yang lain mulai menyalakan mesin pompa air otomatis yang suaranya menderu-deru kencang memecah keheningan desa, menyedot dengan rakus sisa-sisa air tanah yang masih bersembunyi di dalam lapisan bumi. Lalu, pada puncaknya, sebuah pemandangan yang sangat aneh dan mencekam mulai terjadi di rumah kami. Suatu pagi yang panas, aku terbangun dari tidurku dan anehnya, aku tidak mendengar suara serit-serit sikat cuci emak. Aku berjalan dengan langkah gontai menuju ke halaman depan rumah. Tali-tali jemuran plastik yang biasanya sudah penuh sesak dengan pakaian warna-warni milik pelanggan, kini terlihat kosong melompong. Aku terdiam kaku. Mataku menemukan sosok emak sedang duduk terdiam membatu di atas lincak bambu. Matanya menatap kosong ke arah hamparan jalanan desa yang berdebu tebal. Di tangannya yang kasar, tidak ada lagi tumpukan pakaian kotor yang menunggu untuk disikat. Di sekeliling kakinya, ember-ember cucian besar tertumpuk kering tanpa ada setetes air pun di dalamnya. "Emak, kenapa pagi ini emak tidak mencuci baju?" tanyaku dengan perasaan bingung yang luar biasa. Emak menoleh pelan ke arahku. Senyum itu, senyum yang biasanya selalu terasa begitu hangat, kini terlihat sangat dipaksakan dan bibirnya sedikit bergetar menahan sesuatu. "Air sumur kita sudah benar-benar mengering habis, Banyu," jawab emak dengan sangat pelan. Suaranya nyaris terdengar seperti bisikan orang sakit yang tertiup angin panas kemarau. Dan semua pelanggan-pelanggan emak, keluarga pak kepala desa dan orang-orang kaya lainnya di desa ini, mereka sekarang lebih memilih mencuci bajunya sendiri. Mereka menggunakan mesin cuci otomatis yang baru saja dibelikan oleh anak-anak mereka dari kota. Mereka semua bilang, tenaga emak sudah tidak dibutuhkan lagi di rumah mereka, karena mencari air sedang sangat susah-susahnya. Aku terdiam mematung. Kepalaku mencoba mencerna setiap kata demi kata yang diucapkan oleh emak. Di usiaku yang baru menginjak 10 tahun, aku sama sekali tidak paham sepenuhnya tentang hitung-hitungan ilmu ekonomi. Aku juga tidak paham tentang bagaimana roda keras kehidupan ini berputar menggilas yang lemah. Tapi, ada satu hal yang langsung kupahami dari pancaran tatapan mata emak pada pagi yang kelabu itu. Sebuah ketakutan. Sebuah rasa ketakutan yang teramat mendalam, yang merayap diam-diam dari dasar relung hatinya yang paling gelap, menjalar cepat melalui pembuluh darahnya, dan kini terpancar dengan sangat jelas di wajahnya yang mulai menua dan keriput. Tanpa ada pekerjaan mencuci baju tetangga, itu berarti tidak akan ada sepeser pun uang upah harian untuk menyambung nyawa. Dan tanpa uang upah harian itu, lumbung beras kami yang terbuat dari anyaman bambu dan isinya yang sudah sangat menipis itu, sebentar lagi akan benar-benar kosong melompong. Di tengah badai kemarau panjang yang sedang memanggang seluruh penjuru desa Palian ini, sebuah pertarungan mempertahankan hidup dan mati baru saja akan dimulai. Dan aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang badai kelaparan mengerikan yang sedang bersiap menghantam dan menghancurkan keluarga kecil kami. Hari-hari berikutnya terasa merangkak dengan sangat lambat dan luar biasa menyiksa. Tanpa adanya tumpukan baju kotor dari para tetangga, kehidupan di gubuk kecil kami seolah-olah berhenti berdetak. Tidak ada lagi alunan suara sikat kayu yang beradu dengan papan cucian. Tidak ada lagi wangi sabun colek murahan yang biasanya menguar di udara pagi. Yang tersisa di rumah kami hanyalah kesunyian yang mencekam, dan hembusan angin kemarau Gunung Kidul yang membawa debu-debu kering kemiskinan ke setiap sudut ruangan. Pekerjaan emak benar-benar terhenti total. Setiap pagi, ia hanya bisa duduk terdiam di atas lincak bambu yang reyot, menatap nanar ke arah jalanan desa yang lengang. Sesekali ia berjalan ke belakang rumah, mencoba mengais sisa-sisa air keruh dari dasar sumur yang sudah hampir menjadi lumpur sepenuhnya,
hanya sekadar untuk membasahi tenggorokan kami yang kering kerontang. Lumbung beras kami yang terbuat dari anyaman bambu perlahan-lahan mulai menampakkan dasar papannya. Setiap kali emak menakar beras untuk dimasak, aku bisa mendengar bunyi gesekan cangkir kaleng dengan dasar lumbung kayu itu. Bunyi itu terdengar seperti sebuah lonceng kematian yang berdentang pelan, mengingatkan kami bahwa kelaparan sedang berdiri mengetuk pintu gubuk kami. Uang simpanan emak di bawah kasur kapuk sudah habis tidak bersisa. Semuanya digunakan untuk membeli sedikit lauk pauk pada hari-hari pertama ia kehilangan pekerjaannya. Hingga pada suatu siang yang sangat terik, panasnya matahari terasa seperti membakar ubun-ubun hingga ke sumsum tulang. Aku melihat emak pulang dari luar rumah dengan langkah kaki yang diseret. Keringat membanjiri dahi dan lehernya yang kurus. Ia membawa sebuah bungkusan plastik kresek berwarna hitam yang terlihat cukup berat. Tangannya gemetar saat meletakkan bungkusan itu di atas meja dapur kami yang reot. "Emak bawa apa dari luar?" tanyaku dengan polos. Berharap itu adalah sebungkus nasi pecel atau gorengan hangat dari warung sebelah. Emak tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah nampan anyaman bambu yang lebar, lalu perlahan membuka ikatan plastik hitam tersebut. Bau yang agak aneh, sedikit asam dan apek, seketika menyerbak memenuhi udara dapur kami yang sempit. Mataku terbelalak melihat isinya. Itu adalah tumpukan sisa-sisa nasi putih yang sudah mengeras, sedikit menguning, dan beberapa bagiannya bahkan sudah mulai berjamur. Itu adalah nasi sisa atau nasi basi yang biasanya dibuang oleh orang-orang kaya di desa kami untuk makanan ayam atau bebek peliharaan mereka. Napas ibuku terdengar berat dan putus-putus. Ia mengambil air dari sisa-sisa genangan sumur yang sudah ia endapkan semalaman agar lumpurnya turun. Dengan sangat telaten dan penuh kesabaran, emak mencuci sisa-sisa nasi buangan itu berulang-ulang kali. Ia menggosok-gosok butiran nasi keras itu dengan jari-jarinya yang gemetar, membuang bagian-bagian yang berjamur, hingga bau asam dan apeknya perlahan-lahan mulai menghilang terbawa air bilasan. Setelah dirasa cukup bersih, emak menaburkan dan meratakan nasi-nasi basah itu di atas nampan anyaman bambu, lalu membawanya ke halaman depan untuk dijemur di bawah terik matahari Gunung Kidul yang membakar. "Itu apa, Mak?" tanyaku lagi. Suaraku bergetar karena firasat buruk mulai menyelimuti hatiku. Aku tidak pernah melihat makanan seperti itu sebelumnya. Emak membalikkan badannya. Ia berjongkok di hadapanku, mensejajarkan wajahnya yang lelah dengan wajahku. Tangannya yang masih basah dan berbau air cucian nasi terulur untuk membelai pipiku. Kemudian, sebuah senyuman yang sangat lebar dan menenangkan kembali terlukis di wajahnya. Senyuman pembohong paling indah yang pernah kulihat. "Ini namanya beras ajaib, anakku sayang," kata emak dengan suara yang dibuat-buat seolah-olah ia sedang menceritakan sebuah dongeng petualangan yang menyenangkan. "Beras ini emak dapatkan dari tetangga sebelah. Kalau beras ini dijemur sampai kering kerontang, lalu dimasak lagi dengan air, rasanya akan menjadi jauh lebih gurih daripada beras putih biasa. Orang-orang zaman dahulu menyebutnya nasi aking. Ini makanan khusus untuk anak-anak pintar. Kalau kamu makan beras ajaib ini, otakmu akan menjadi semakin cerdas, dan kamu pasti bisa lulus ujian nasional dengan nilai paling sempurna." Di usiaku yang masih 10 tahun, dengan kepolosan yang belum tersentuh oleh realita betapa kejamnya dunia, aku mempercayai kata-kata itu begitu saja. Aku mengangguk antusias, membayangkan beras ajaib yang dikirimkan Allah untuk membuatku semakin pintar. Aku sama sekali tidak tahu bahwa demi mengumpulkan nasi-nasi sisa itu, emak harus rela membuang semua harga dirinya. Ia harus berkeliling desa, mengetuk pintu belakang rumah-rumah orang kaya, mengemis dan memohon agar mereka mau memberikan sisa nasi basi dari tong sampah mereka, sebelum nasi-nasi itu diberikan kepada hewan ternak. Emak memungut sisa makanan dari mulut orang lain, demi menyambung nyawa darah dagingnya sendiri. Malam harinya, beras ajaib yang sudah kering itu dimasak oleh emak. Ketika disajikan di atas piring seng yang penyok, warnanya tidak lagi putih bersih, melainkan kecoklatan kusam. Tidak ada lauk tempe garit, apalagi sambal bawang. Hanya ada taburan sedikit garam kasar di atasnya. "Ayo dimakan, Banyu. Habiskan ya biar kamu makin pintar," ucap emak sambil menyodorkan piring seng yang berisi porsi sangat banyak itu kepadaku. Aku menyendok nasi aking itu dan memasukkannya ke dalam mulutku.
Teksturnya sangat aneh. Sedikit keras, kenyal, dan rasanya sama sekali tidak gurih seperti yang emak ceritakan. Ada rasa hambar yang menyengat tenggorokan. Tapi melihat mata emak yang menatapku penuh harap, aku menelan makanan itu dengan susah payah. Alhamdulillah, rasanya enak sekali. Mak, kataku berbohong, mencoba meniru kehebatan emak dalam menyembunyikan kenyataan. Tapi mak, kenapa piring emak kosong? Tanyaku saat menyadari tidak ada makanan apa-apa di hadapan ibuku. Emak tidak makan beras ajaibnya. Emak tertawa pelan. Tawa yang terdengar sangat hampa di telingaku. Emak sudah kenyang. Nak, tadi sore saat mencari beras ajaib ini, emak disuruh makan banyak sekali kue-kue enak di rumah Bu Kepala Desa. Perut emak sampai rasanya mau meletus. Kamu saja yang habiskan semuanya. Emak mau minum air putih saja biar kuenya cepat turun. Malam itu, aku menghabiskan sepiring penuh nasi aking dengan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Bukan karena nasinya tidak enak, tapi karena setelah aku selesai makan dan pura-pura tertidur di atas tikar, aku melihat bayangan emak dari balik celah dinding bambu. Di dapur yang gelap, di bawah cahaya rembulan yang masuk dari celah atap, emak sedang duduk memeluk lututnya sendiri. Ia menangis dalam diam, tanpa suara sedikit pun. Tangannya terus-menerus memegangi perutnya yang kempis. Dan untuk membunuh rasa lapar yang mencabik-cabik lambungnya, emak meminum air putih dari kendi tanah liat bergelas-gelas, menenggaknya dengan rakus seolah-olah air kotor itu bisa menggantikan sepiring nasi. Pengorbanan yang begitu menyayat hati itu ia sembunyikan rapat-rapat dariku. Waktu terus berjalan tanpa belas kasihan. Hari ujian nasional penentu kelulusan sekolah dasar tinggal menghitung hari. Aku harus belajar siang dan malam agar bisa mendapatkan nilai terbaik demi beasiswa dan tas hitam yang emak janjikan. Aku belajar dengan penuh semangat, menghafal setiap rumus matematika dan membaca setiap bab sejarah. Namun, seolah penderitaan kami belum cukup sampai di situ, dunia seakan ingin benar-benar meremukan kami hingga menjadi debu. Malam itu, tepat 2 hari sebelum ujian nasional pertamaku dimulai, ketika aku sedang khusyuk membaca buku di bawah terangnya cahaya bola lampu kuning di ruang tamu, seorang petugas berseragam biru datang mengetuk pintu rumah kami. Pria itu membawa sebuah kertas tagihan berwarna merah. Emak keluar menemuinya dengan tubuh gemetar dan wajah tertunduk lesu. Aku mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Emak memohon-mohon, menangis merendahkan suaranya, meminta waktu perpanjangan hanya untuk beberapa hari lagi. Emak berjanji akan mencari hutangan ke sana kemari untuk membayar tagihan listrik bulan ini. Tapi petugas itu sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Aturan adalah aturan, begitu katanya dengan nada dingin dan suara yang sangat keras. Suara bunyi tang potong besi yang menggunting kabel di meteran depan rumah terdengar begitu nyaring, membelah kesunyian malam. Klik. Dan dalam 1 detik yang mematikan itu, cahaya lampu kuning di atas kepalaku padam seketika. Seluruh gubuk kami langsung tertelan oleh kegelapan malam yang pekat dan mengerikan. Petugas itu pergi meninggalkan kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suara mesin motornya menjauh, meninggalkan emak yang tersungkur menangis di tanah halaman, dan aku yang terdiam kaku di dalam ruangan yang kini gelap gulita. Aku tidak bisa melihat jari tanganku sendiri. Aku tidak bisa melihat buku pelajaranku. Kegelapan ini bukan hanya mematikan cahaya lampu, tapi seketika mencekik seluruh harapanku. Bagaimana aku bisa belajar untuk ujian besok? Bagaimana aku bisa mempertahankan juara kelasku? Bayangan tas hitam mengkilap itu perlahan-lahan meleleh, hancur berkeping-keping dan musnah ditelan kegelapan malam Gunung Kidul yang dingin. Di sudut ruangan yang berdebu itu, aku memeluk lututku erat-erat. Aku meneteskan air mata keputusasaan yang terasa sangat panas di pipiku. Merasa bahwa masa depanku baru saja direnggut dan dihancurkan berkeping-keping pada malam itu juga. Kegelapan malam itu bukan hanya sekadar ketiadaan cahaya di dalam rumah kami. Bagi anak berusia 10 tahun yang sedang menggenggam harapan setinggi langit, kegelapan gulita itu terasa seperti sebuah tangan raksasa yang tak kasat mata, mencekik leherku dengan kuat hingga aku sulit bernapas. Udara di dalam gubuk bambu kami tiba-tiba terasa sangat dingin dan pengap. Suara derik jangkrik dan katak dari arah ladang jati yang mengering terdengar seperti nyanyian duka yang sedang menertawakan kemiskinan kami secara terang-terangan.
Di sudut ruang tamu yang berlantai tanah padat ini, aku meringkuk memeluk kedua lututku dengan erat. Air mata keputusasaan mengalir deras membasahi kedua pipiku, menetes jatuh ke atas sampul buku pelajaran yang tidak lagi bisa kubaca huruf-hurufnya. Besok lusa adalah hari pertama ujian nasional, penentu nasibku, penentu beasiswa sekolahku, dan penentu janji tas hitam impian itu. Di tengah isak tangisku yang tertahan karena takut terdengar oleh tetangga, aku mendengar suara langkah kaki yang diseret pelan mendekat dari arah halaman depan. Itu pasti langkah kaki emak. Dalam gulita yang pekat, aku bisa merasakan kehadiran tubuh kurusnya yang bergetar rapuh saat ia duduk bersimpuh di sebelahku di atas lantai tanah. Tangan emak yang dingin dan gemetar meraba-raba udara kosong, mencari-cari di mana keberadaanku. Ketika telapak tangannya yang kasar dan penuh luka kapalan itu menyentuh kepalaku, ia langsung menarikku dengan cepat ke dalam pelukannya yang erat. Pelukan itu terasa sangat hangat menenangkan. Namun anehnya, tubuh emak bergetar hebat tiada henti. Emak sedang menangis tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tetesan air mata emak jatuh mengenai leherku, terasa hangat dan membawa rasa perih yang tak terkatakan di dalam batinku. "Maafkan emak, Banyu," bisik emak dengan suara yang parau dan terputus-putus. Suaranya terdengar seperti kaca yang berserakan di lantai, hancur berkeping-keping oleh beban hidup yang tidak sanggup lagi ia pikul sendirian. "Maafkan emak karena tidak bisa membayar uang tagihan listrik bulan ini. Kamu jangan menangis terus. Anakku sayang. Allah tidak pernah tidur membiarkan hambanya. Besok emak akan berkeliling mencari cara. Besok emak berjanji, kamu pasti bisa belajar lagi seperti biasa. Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita duga untuk kita." Mendengar janji yang diucapkan dengan suara bergetar itu, tangisku justru semakin pecah sejadi-jadinya. Aku membalas memeluk punggung tubuh emak yang kini terasa menjadi semakin kurus kering, seolah-olah tulang rusuknya bisa kurasakan langsung menembus kulitku. "Tidak apa-apa, Mak," kataku berbohong dengan bibir bergetar menahan tangis. "Banyu sama sekali tidak perlu belajar lagi malam ini. Banyu sudah hafal semua pelajaran dari guru. Besok pagi-pagi sekali Banyu akan bangun lebih awal dan belajar di halaman saat matahari sudah terbit bersinar." Malam itu terasa sebagai malam yang paling panjang dan menyiksa dalam hidupku. Kami berdua tidur saling berpelukan erat di atas selembar tikar pandan yang sangat tipis di tengah ruang tamu yang gelap gulita. Tidak ada pantulan cahaya sekecil apapun yang masuk. Hanya suara napas emak yang terdengar semakin berat dan sesekali diselingi oleh batu kering yang tertahan kuat di kerongkongannya. Aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Pikiranku terus-menerus melayang membayangkan soal-soal ujian yang tidak bisa kujawab nanti. Membayangkan teman-temanku yang saat ini pasti sedang asyik belajar dengan nyaman di bawah terang benderangnya lampu neon di dalam rumah mereka yang megah dan mewah. Keesokan harinya, matahari pagi menyapa Kapanewon Palian dengan sinarnya yang terik dan tanpa ampun. Seolah-olah menegaskan tanpa ragu bahwa musim kemarau ganas ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Hari ini adalah hari terakhirku masuk ke sekolah sebelum rangkaian ujian penentuan itu dimulai besok pagi. Sepanjang hari saat berada di dalam kelas, aku hanya bisa terdiam membisu bagai patung. Teman-temanku di sekelilingku sibuk membicarakan tentang berapa jam mereka belajar semalam, tentang lampu meja belajar baru yang baru saja dibelikan oleh ayah mereka, dan tentang bekal makanan bergizi yang disiapkan oleh ibu mereka agar otak tetap cerdas mengingat hafalan. Setiap kata-kata pamer mereka itu terasa seperti sembilu tajam yang menyayat-nyayat hatiku. Aku hanya menunduk dalam, menyembunyikan wajahku yang kusam berdebu dan memegangi perutku yang sedari tadi terus berbunyi karena hanya diisi dengan segelas air putih dan sisa nasi aking keras tadi malam. Ketika siang tiba dan bel pulang sekolah berbunyi nyaring, aku langsung berlari sekencang-kencangnya pulang menuju ke rumah. Aku ingin segera menemui emak. Aku ingin segera memastikan bahwa janjinya semalam untuk mencarikanku sebuah cahaya bukanlah sekadar omong kosong belaka untuk menenangkan anak kecil yang sedang menangis. Namun, sesampainya langkahku di halaman gubuk kami, pemandangan yang menyambutku sungguh menghancurkan sisa-sisa harapan yang susah payah ku bangun di dada. Emak terbaring sangat lemah di atas lincak bambu reot di halaman depan rumah. Wajahnya terlihat pucat pasi seperti mayat hidup. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi kening dan lehernya.
Dan yang paling membuat dadaku sesak ketakutan adalah suara batuknya yang mengerikan. Batuk Emak terdengar sangat dalam dari rongga dada, mengguncang seluruh tubuh kurusnya yang malang tanpa ampun. Setiap kali ia terbatuk hebat, ia buru-buru menutup rapat mulutnya dengan ujung selendang batiknya yang sudah memudar warnanya karena sering dicuci. Aku melihat sesuatu yang membuat aliran darahku berdesir hebat ke kepala. Ada bercak noda merah kecoklatan yang basah di ujung selendang itu. Itu darah segar. Tapi begitu Emak menyadari kehadiranku yang berdiri mematung di depannya, ia dengan sangat panik dan tergesa-gesa langsung menyembunyikan selendang berdarah itu jauh-jauh ke belakang punggungnya. Ia kembali memaksakan sebuah senyuman lebar. Senyuman pembohong andalannya yang selalu ia gunakan untuk menutupi rasa sakitnya yang menyiksa dariku. Alhamdulillah, jagoan pintar Emak sudah pulang sekolah. Sapa Emak dengan suara yang sengaja dibuat-buat ceria, meskipun napasnya terdengar tersengal-sengal sangat parah dan berat. Emak baru saja selesai menjemur beras ajaib kita di bawah matahari. Nanti malam kita akan makan besar lagi ya. Nak, biar besok pagi kamu punya tenaga yang sangat kuat untuk mengerjakan ujian nasionalmu dengan lancar. Emak sedang sakit parah kan? Tanyaku dengan suara bergetar keras, mengabaikan tawaran bohongnya tentang beras ajaib yang kini mulai kubenci setengah mati itu. Aku melangkah maju dengan cepat, memegang erat punggung tangannya. Dingin sekali rasanya, seperti memegang bongkahan es batu. Emak harus pergi berobat ke puskesmas kecamatan sekarang juga. Banyu yang akan antar. Emak tertawa pelan. Tawanya terdengar sumbang mencoba menutupi kepanikannya sendiri. Emak sama sekali tidak sakit. Banyu sayang. Emak cuma sedikit masuk angin biasa karena semalam kita tidur di atas lantai tanah tanpa memakai selimut. Nanti kalau punggung Emak sudah dikerok pakai irisan bawang merah pasti langsung sembuh sedia kala. Kamu tidak usah memikirkan dan khawatir pada Emak. Sekarang kamu masuk ke dalam rumah. Cuci kaki dan tanganmu di tempayan. Lalu istirahat yang cukup. Nanti malam kamu harus belajar sungguh-sungguh untuk besok. Tapi Mak, listrik kita kan masih mati diputus petugas semalam. Bagaimana caranya Banyu bisa belajar nanti malam dalam gelap? Tanyaku dengan nada putus asa yang tidak bisa lagi kusembunyikan di kerongkongan. Senyum manis di wajah pucat Emak perlahan-lahan memudar tanpa sisa, digantikan oleh tatapan mata yang sangat tajam dan sulit untuk kuartikan maknanya. Ada kesedihan yang mendalam, keputusasaan yang kelam, namun sekaligus ada tekad yang sangat membara menyala-nyala di dalam kornea matanya. Emak terdiam kaku cukup lama, menatap kosong ke arah butiran tanah berdebu di bawah telanjang kakinya. Tangan kanannya perlahan meraba-raba jari manis di tangan kirinya yang gemetar. Di sana, melingkar kokoh sebuah cincin emas murni tipis yang sudah sangat kusam termakan zaman. Cincin itu adalah satu-satunya barang peninggalan dari almarhum ayahku yang masih tersisa. Cincin sumpah pernikahan suci mereka. Berkali-kali desa kami dilanda musim paceklik kelaparan. Berkali-kali lumbung beras kami kosong melompong tak bersisa. Tapi seumur hidupnya Emak tidak pernah sekalipun berniat untuk melepas dan menjual cincin itu. Baginya, cincin itu adalah separuh nyawanya. Kepingan terakhir dari wujud cinta suaminya yang masih bisa ia genggam erat di dunia yang fana ini. Kamu percaya sama kekuatan doa Emak kan? Tanya Emak tiba-tiba, memecah keheningan yang mencekam parah di antara kami berdua. Suaranya kini terdengar sangat tegas, bulat, dan tanpa keraguan sedikit pun di ujung lidahnya. Aku mengangguk pelan dengan tatapan kebingungan menatap wajahnya. Kalau begitu kamu cukup diam dan tunggu di dalam rumah. Malam ini, tepat setelah matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, cahaya yang kamu butuhkan itu pasti akan datang bersinar untukmu, Banyu. Emak bersumpah dan berjanji. Malam ini kamu akan belajar dengan tenang dan terang benderang. Emak akan membawakan terang itu khusus untuk menerangi jalan masa depanmu. Ucapnya mantap sambil perlahan-lahan menarik dan melepaskan cincin emas tipis kesayangannya itu dari jari manisnya yang kurus. Cincin itu terlepas, meninggalkan sebuah bekas lingkaran keputihan yang kontras di kulit jarinya yang hitam terbakar matahari. Waktu terasa merayap dengan sangat lambat dan kejam menyiksa batinku. Matahari merah menyala di ufuk barat Kapanewon Palian perlahan turun dan akhirnya benar-benar tenggelam di balik perbukitan, digantikan seketika oleh jubah malam yang pekat, hitam, dan sangat menakutkan. Di dalam gubuk bambu yang kembali ditelan kegelapan total tanpa ampun,
Aku duduk meringkuk sendirian di atas tikar pandan. Angin kemarau bertiup sangat kencang menerobos celah-celah anyaman dinding bambu yang berlubang, membawa hawa dingin malam yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Emak sudah pergi melangkah meninggalkan rumah sejak senja perlahan meredup tadi. Ia berjalan kaki tertatih-tatih entah menuju kemana, menembus kegelapan malam desa dengan langkah kakinya yang pincang dan kondisi tubuhnya yang sangat ringkih terserang penyakit mematikan. Di luar gubuk sana, suara lolongan panjang anjing liar dari kejauhan pinggir hutan menambah rasa ketakutan dan kepanikan di dalam dadaku yang bergemuruh. Aku terus menatap tajam ke arah pintu kayu depan yang tertutup rapat, menunggu dalam diam dengan detak jantung yang berdebar sangat kencang tiada henti. Perutku sedari tadi melilit perih menyayat-nyayat menahan rasa lapar yang menyiksa, tapi rasa khawatirku yang teramat sangat terhadap keselamatan emak jauh lebih menyiksa daripada sekadar lapar fisik. Kemana emak harus pergi di tengah malam gulita dan dingin begini? Siapa orang yang mau meminjamkan uang receh kepada seorang janda miskin berpenyakitan yang bahkan tidak punya jaminan pekerjaan sama sekali? Pertanyaan-pertanyaan mengerikan itu terus berputar-putar tak terkendali di dalam kepalaku, membuatku nyaris gila saking takutnya. Aku hanya bisa menangis diam-diam dan berdoa tulus dalam kegelapan yang mencekik, memohon dengan sangat kepada Allah agar senantiasa menjaga dan melindungi malaikatku satu-satunya di dunia ini. Langkah sunyi ibuku di luar sana, sedang mempertaruhkan segala-galanya, bahkan napasnya sendiri, demi diriku. Waktu serasa membeku di dalam gubuk bambu kami yang reot. Malam di desa Palian merayap dengan sangat lambat dan luar biasa kejam. Angin kemarau dari arah perbukitan kapur Gunung Kidul berhembus semakin kencang, menerobos masuk melalui celah-celah anyaman dinding bambu yang berlubang besar. Hawa dingin malam itu terasa menusuk-nusuk kulitku, menembus daging, hingga membekukan sum-sum tulangku. Di sudut ruang tamu yang lantainya berupa tanah padat dan berdebu ini, aku masih meringkuk memeluk kedua lututku dengan sangat erat. Kegelapan gulita menelan seluruh pandanganku tanpa ampun. Suara jangkrik liar dan burung malam dari arah ladang jati yang mengering terdengar bersahut-sahutan, seolah-olah mereka sedang menyanyikan lagu kematian yang ditujukan khusus untuk mengutuk nasib buruk keluarga miskin kami. Dalam pekatnya malam yang mencekam itu, bibirku yang gemetar tak henti-hentinya merapalkan doa. Aku memohon dengan sangat kepada Allah, meminta agar Ia senantiasa melindungi langkah kaki emak di luar sana. Pikiranku terus-menerus melayang liar, membayangkan tubuh kurus emak yang ringkih dan dipenuhi penyakit mematikan itu, harus berjalan menembus malam buta. Siapa yang tega membiarkan seorang janda miskin yang sedang batuk berdarah keluyuran di tengah malam demi mencari setetes cahaya untuk anaknya? Berapa banyak cacian dan penolakan yang harus emak terima saat ia mengetuk pintu rumah orang-orang kaya di desa ini. Setiap detik yang berlalu tanpa kehadiran emak di sampingku terasa seperti sebuah siksaan neraka yang mengiris-iris batinku secara perlahan-lahan. Tiba-tiba, di tengah gemuruh keputusasaan yang melanda dadaku, telingaku menangkap sebuah suara dari arah halaman depan. Suara langkah kaki. Langkah kaki itu terdengar diseret dengan sangat pelan dan penuh kepayahan, menyapu butiran tanah berdebu di pekarangan rumah. Jantungku seketika berdegup sangat kencang. Aku menahan napasku sendiri, menajamkan pendengaranku di tengah kegelapan gulita. Suara derit engsel pintu bambu depan yang berkarat terdengar memecah kesunyian malam, merintih pelan saat daun pintu didorong perlahan dari luar. Banyu. Suara itu terdengar. Suara yang sangat parau, lemah, dan nyaris seperti hembusan angin kosong. Emak. Aku langsung melompat berdiri dari atas tikar pandan dan berlari meraba-raba ke arah pintu depan. Dari celah cahaya rembulan yang redup menerobos masuk, aku bisa melihat siluet tubuh emak. Ia berdiri terhuyung-huyung, menyandarkan sebelah bahunya pada kusen pintu kayu yang sudah lapuk. Napasnya memburu dengan sangat cepat dan pendek-pendek, terdengar seperti suara seruling bambu yang bocor. Baju kebaya usangnya basah kuyup oleh keringat dingin yang membanjiri sekujur tubuhnya, menimbulkan bau anyir keringat bercampur debu jalanan yang menyengat hidung. Namun, ada sesuatu yang membuat mataku terbelalak lebar di tengah keremangan malam itu. Kedua tangan emak yang gemetar hebat terlihat sedang memeluk erat sesuatu di depan dadanya. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah lampu teplok kaca berukuran sedang yang penutup kacanya sudah usang dan menghitam karena jelaga. Dan di tangan kirinya,
Ia menggenggam erat sebuah botol kaca bekas sirup yang kini berisi cairan bening kekuningan dengan bau menyengat yang sangat khas. Itu adalah minyak tanah. Bau tajam minyak tanah itu seketika memenuhi udara gubuk kami. Bau yang kelak akan selalu terukir abadi di dalam ingatanku sebagai bau dari sebuah pengorbanan terbesar di atas muka bumi. Alhamdulillah, emak pulang membawa terang untukmu. Nak, bisik emak dengan napas yang tersengal-sengal parah. Ia berjalan tertatih-tatih menuju ke tengah ruangan, lalu duduk menjatuhkan dirinya begitu saja di atas tikar pandan dengan sangat lemas. Seolah-olah seluruh sisa tenaga di dalam otot-otot tubuhnya baru saja tercabut paksa tanpa sisa. Aku segera berlutut di hadapannya. Tak kuasa membendung air mataku yang kembali jatuh berderai membasahi pipi. Emak meletakkan lampu teplok itu di atas lantai tanah dengan tangan yang terus gemetar kedinginan. Ia membuka tutup botol minyak tanah perlahan-lahan, lalu menuangkan cairan berbau tajam itu ke dalam perut lampu teplok dengan sangat hati-hati agar tidak tumpah sedikit pun. Setelah itu, ia mengambil sebuah kotak korek api kayu dari saku kebayanya. Butuh 3 kali gesekan korek api karena jari-jari emak terlalu gemetar dan licin oleh keringat dinginnya sendiri. SRRT bunyi gesekan batang korek api beradu dengan sisi kotak. Sebuah nyala api kecil muncul memecah kegelapan malam. Dengan penuh kelembutan, emak menyulutkan ujung api kuning itu ke sumbu kain lampu teplok yang sudah basah oleh minyak tanah. Api itu merambat pelan, menyala, membesar, dan seketika mengusir kegelapan pekat yang sedari tadi mencekik gubuk kami. Cahaya kuning kemerahan dari nyala api teplok itu menari-nari pelan, memantul menerangi seluruh sudut ruangan, dan yang paling utama, cahaya itu menerangi wajah ibuku tercinta. Ketika cahaya teplok itu jatuh tepat di wajah emak, dadaku seakan ditikam oleh ribuan pedang tajam yang tak terlihat. Wajah emak pucat pasi, lebih pucat dari kain kafan yang paling putih sekalipun. Bibirnya membiru kedinginan dan pecah-pecah mengelupas. Lingkaran hitam tebal menggantung mengerikan di bawah kedua kelopak matanya yang cekung ke dalam. Dan tatkala tangannya terangkat untuk memutar tuas kecil penatur besar kecilnya nyala api teplok, mataku tak sengaja terpaku pada jari manis di tangan kirinya. Jari manis itu terlihat kosong. Ada sebuah lingkaran kulit berwarna lebih putih yang tertinggal di sana, tanda bahwa sebuah benda yang selalu melingkar di jari itu selama belasan tahun kini telah menghilang. Cincin emas peninggalan almarhum bapakku telah lenyap. Emak, cincinmu di mana? Tanyaku dengan suara yang serak dan bergetar hebat. Air mataku mengalir semakin deras, menyadari kenyataan pahit yang baru saja menampar kesadaranku. Emak baru saja menukarkan satu-satunya harta paling berharga dalam hidupnya, benda terakhir yang menghubungkannya dengan cinta sejati suaminya, hanya demi sebotol minyak tanah murahan dan sebuah lampu teplok bekas untuk menerangi malamku. Emak menunduk menatap jari manisnya sendiri yang kosong. Senyuman lebar yang teramat sangat menyayat hati kembali ia paksakan muncul di bibirnya yang gemetar. Cincin itu cuma benda mati peninggalan duniawi. Banyu. Ia tidak akan bisa dibawa mati menemui Allah. Tapi ilmu pengetahuanmu, masa depanmu yang cerah, itu adalah harta karun sesungguhnya yang akan mengangkat derajat keluarga kita kelak. Cincin itu sudah berubah menjadi wujud cahaya lampu ini. Sekarang, gunakan cahaya teplok ini untuk menerangi jalan pikiranmu. Kamu harus belajar yang rajin. Besok kamu harus menjadi anak yang paling hebat di sekolahmu. Aku memeluk emak dengan sangat erat, membenamkan wajahku yang basah oleh air mata ke dada kurusnya. Bau minyak tanah bercampur dengan bau keringat dingin emak menusuk-nusuk hidungku, menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah cahaya di rumah kami malam itu. Sudah. Kamu tidak boleh menangis lagi jagoan emak. Waktu kita malam ini tidak banyak. Buka buku pelajaranmu sekarang juga. Perintah emak sambil mengelus punggungku dengan lembut. Aku menyeka air mataku dengan kasar menggunakan lengan bajuku. Lalu segera mengambil buku-buku pelajaran dan buku tulis dari dalam tasku yang lusuh. Aku membuka lembaran-lembaran buku itu tepat di bawah sorot cahaya lampu teplok yang hangat dan temaram. Huruf-huruf dan angka-angka matematika yang tadinya tenggelam dalam gulita malam, kini terlihat sangat jelas menari-nari di depan mataku. Aku mulai membaca buku itu dengan suara lantang, berusaha keras memasukkan setiap kata dan rumus ke dalam otakku, demi membayar lunas pengorbanan darah dan air mata yang baru saja dilakukan oleh emak. Sementara aku asyik membaca,
Emak duduk bersila menemaniku tepat di sebelah kananku. Ia mengambil sebuah kipas besar yang terbuat dari anyaman bambu usang. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Emak mengayunkan kipas bambu itu pelan-pelan ke arah tubuhku, mengusir hawa panas dari nyala api teplok yang sesekali menyengat kulit. Angin sejuk dari kipasan tangan Emak terasa sangat nyaman membelai wajahku. Namun, sebuah ironi yang teramat sangat kejam sedang terjadi tanpa aku sadari sepenuhnya. Saat Emak berusaha menyejukkan tubuhku agar aku bisa belajar dengan nyaman, tubuh Emak sendiri sedang menggigil kedinginan melawan maut yang perlahan merayap di dalam pembuluh darahnya. Di tengah kesunyian malam yang hanya diisi oleh suara lantangku mengeja pelajaran sejarah, suara batuk Emak kembali terdengar. Awalnya hanya batuk-batuk kecil yang tertahan di tenggorokan. Namun perlahan-lahan, suara batuk itu berubah menjadi rentetan batukan yang sangat keras, dalam, dan terdengar basah menggetarkan rongga dadanya yang tipis. Uhuk, uhuk, uhuk. Tubuh Emak berguncang hebat setiap kali batuk mengerikan itu menyiksanya. Aku menghentikan bacaanku sejenak dan menoleh panik ke arahnya. Emak tidak apa-apa kan? Tanyaku penuh ketakutan. Emak buru-buru memalingkan wajahnya dariku. Ia menutup rapat-rapat mulut dan hidungnya menggunakan ujung selendang batiknya yang sudah lusuh. Jangan berhenti membaca, Banyu. Emak tidak apa-apa, cuma terseda angin malam sedikit. Lanjutkan belajarmu, kamu harus fokus, sahut Emak dengan suara yang teredam kuat di balik selendang. Nadanya sedikit meninggi memerintahku dengan tegas. Aku terpaksa menuruti perintahnya dan kembali menatap huruf-huruf di buku pelajaranku. Tapi ekor mataku tak sengaja menangkap sebuah pemandangan yang membuat darahku serasa berhenti mengalir sedetik lamanya. Tepat saat Emak perlahan-lahan menurunkan selendang batik itu dari mulutnya untuk mengambil napas, di bawah temaram cahaya kuning lampu teplok, aku melihat sebuah noda merah segar yang pekat merembes dan mekar menyebar di atas permukaan kain selendang itu. Darah segar yang keluar dari dalam paru-paru ibuku tercinta. Bau amis besi darah perlahan-lahan mulai bercampur dengan bau minyak tanah di udara malam yang pengap itu. Tubuhku membeku. Ketakutan yang amat sangat luar biasa besar kini benar-benar mencekik leherku. Aku tahu ibuku sedang meregang nyawa melawannya. Tapi ia memaksaku untuk terus membaca buku demi masa depanku. Ketegangan mengerikan yang tak terucapkan ini terus berlanjut sepanjang malam. Perlahan-lahan menggiring kami berdua menuju ke sebuah tragedi puncak yang paling menyayat hati di batas tergelap menjelang datangnya waktu fajar. Melihat noda darah segar yang merembes pekat di atas kain selendang batik itu, duniaku seakan berhenti berputar pada porosnya. Waktu seolah membeku ketika di dalam gubuk bambu kami yang reot. Rasa takut yang teramat sangat menyergap leherku secara tiba-tiba, mencekik seluruh saluran udaraku hingga aku megap-megap kesulitan bernapas. Aku membuang buku pelajaran sejarah yang sedang kupegang ke atas lantai tanah berdebu. Aku berhambur maju dengan kalap dan langsung memeluk tubuh kurus Emak dengan gemetar hebat. Tangisku pecah sejadi-jadinya, memecah keheningan malam desa Kapanewon Palian yang sedari tadi mencekam dan menakutkan. Emak berdarah, Emak muntah darah, jeritku histeris bercucuran air mata. Aku sama sekali tidak peduli lagi jika suara tangisanku yang sangat keras ini terdengar oleh para tetangga di luar sana. Aku mengusap wajah pucat pasi Emak dengan kedua tangan mungilku yang gemetar kedinginan. Kita harus pergi ke dokter sekarang juga. Mak, Banyu mohon dengan sangat. Banyu tidak mau belajar lagi. Banyu benci sekolah ini. Banyu benci buku-buku ini. Banyu cuma mau Emak tetap sehat dan hidup bersama Banyu selamanya. Namun, dengan sisa-sisa tenaga yang entah dari mana datangnya, Emak menahan kedua tanganku yang sedang panik. Genggaman tangan Emak terasa sedingin bongkahan es batu di musim penghujan. Namun cengkeramannya begitu kuat menahan pergelangan tanganku. Itu adalah sebuah kekuatan luar biasa yang lahir murni dari keputusasaan seorang ibu yang tidak ingin melihat anaknya menyerah kalah pada nasib buruk. Emak menarik napas panjang dengan sangat susah payah. Suara tarikan napasnya terdengar berderak-derak menakutkan, seperti ada cairan yang menggenang di dalam rongga dadanya yang hancur karena penyakit. Jangan bicara sembarangan seperti itu, Banyu, bisik Emak dengan nada yang sangat tegas. Sebuah ketegasan luar biasa yang seumur hidup belum pernah sekalipun kudengar keluar dari bibir lembutnya. Ini cuma darah dari gusi Emak yang luka parah karena tidak sengaja tergigit saat batuk tadi.
Bukan apa-apa dan tidak berbahaya sama sekali. Kamu tidak boleh menyerah menjadi anak bodoh sekarang juga. Emak sudah rela menukarkan satu-satunya cincin emas kenang-kenangan dari almarhum bapakmu hanya demi sebotol minyak tanah ini. Apakah kamu tega melihat pengorbanan dan harga diri emak menjadi sia-sia belaka pada malam hari ini? Aku menggelengkan kepalaku kuat-kuat. Air mataku terus mengalir deras membasahi dada kebayanya tanpa bisa dihentikan sedikit pun. Tapi Banyu sangat takut kehilangan emak. Banyu sama sekali tidak butuh tas punggung hitam mengkilap itu lagi. Banyu cuma butuh emak tetap bernapas panjang di samping Banyu sampai Banyu dewasa. Emak memaksakan diri untuk tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat pedih dan menyayat hati, namun sekaligus memancarkan cahaya cinta murni yang tak terbatas luasnya. Tangannya yang sedingin es terulur pelan mengusap lelehan air mata yang membasahi kedua pipiku. Semua manusia yang bernyawa pasti akan mati dan kembali menghadap kepada Allah. Anakku sayang, tidak ada satu hal pun yang hidup abadi di atas dunia ini. Tapi ilmu pengetahuan yang kamu pelajari mati-matian pada malam ini, itu akan terus hidup dan menjadi cahayamu untuk selama-lamanya. Sekarang, emak memohon dengan sangat kepadamu. Kembalilah duduk tegak dan membaca bukumu. Buatlah hati emak yang gelisah ini menjadi tenang malam ini, dengan mendengar suaramu yang lantang saat mengejam masa depan kita. Mendengar permohonan yang terdengar seperti sebuah wasiat itu, aku sama sekali tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan terbesarnya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping dan dada yang sesak oleh keputusasaan, aku memungut kembali buku pelajaran sejarah itu dari atas lantai tanah. Aku kembali duduk bersila di bawah sorot cahaya lampu teplok yang temaram dan hangat. Aku memaksakan diriku sendiri untuk membaca kembali deretan kalimat panjang di dalam buku usang itu. Suaraku bergetar sangat hebat, berulang kali terhenti dan diselingi oleh isak tangis memilukan yang tertahan keras di kerongkongan. Setiap kata yang terpaksa keluar dari mulutku terasa seperti duri-duri tajam yang merobek pita suaraku sendiri. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bacaku dengan ejaan yang terbata-bata dan hidung yang berair. Sementara mataku menatap buku, ekor mataku terus mengawasi setiap gerak-gerik emak dengan perasaan was-was. Emak kembali duduk bersila di sebelah kananku. Ia memungut kipas anyaman bambu besar yang tadi sempat terjatuh ke tanah, dan perlahan-lahan mulai mengipasiku lagi. Hembusan angin dingin dari pergerakan kipas bambu itu terasa sangat menyiksa batinku malam ini. Aku tahu dengan pasti bahwa setiap ayunan tangan emak adalah sebuah taruhan nyawanya sendiri. Aku tahu bahwa setiap detik ia memaksa terjaga untuk menemaniku belajar. Racun penyakit di dalam tubuhnya akan semakin ganas menggerogoti sisa-sisa usianya yang mulai habis. Waktu terus merangkak lambat mendekati sepertiga malam terakhir yang sunyi. Udara dingin dari perbukitan kapur Gunung Kidul berhembus semakin brutal menyerang gubuk bambu kami yang reot. Suara angin kencang yang menerobos paksa masuk melalui celah-celah anyaman bambu terdengar sangat mengerikan. Persis seperti suara rintihan panjang makhluk halus yang sedang menangisi nasib buruk kelaparan kami. Di dalam ruangan utama itu, satu-satunya sumber kehangatan dan kehidupan hanyalah nyala api dari sumbu lampu teplok yang terus menari-nari tertiup angin, memantulkan bayangan hitam tubuh kurus emak yang bergoyang-goyang ke atas dinding bambu. Alhamdulillah, kamu berhasil membacanya dengan sangat lancar jagoan emak, bisik emak dengan sangat pelan. Suaranya kini terdengar semakin menjauh, sangat lemah, dan samar-samar ditelan suara angin malam. Kipas bambu usang di tangannya mulai berayun dengan gerakan yang sangat lambat dan kehilangan tenaga, hingga akhirnya pegangan kipas itu terlepas dan terjatuh begitu saja ke atas pangkuannya. Tangan kanan emak yang sangat lemas kini bersandar lunglai di atas lantai tanah berdebu. Aku segera menghentikan kegiatan membacaku. Aku menoleh cepat ke arahnya dengan perasaan panik dan was-was yang luar biasa besar menyerang jantungku. Emak sudah sangat mengantuk. Biar Banyu saja yang gantian mengipasi emak sekarang agar nyamuknya pergi. Kataku panik sambil berusaha meraih gagang kipas bambu tersebut. Emak menggelengkan kepalanya dengan sangat lemah. Matanya yang sangat cekung dan dilingkari warna hitam pekat menatapku dengan tatapan yang teramat dalam. Seolah-olah dari tatapan matanya itu, ia sedang berusaha keras mengingat dan merekam setiap lekuk garis wajahku, untuk ia bawa pergi sebagai kenangan ke alam yang berbeda. Tidak usah repot-repot, Banyu. Emak sama sekali tidak mengantuk.
Emak cuma mau melihat wajahmu lebih lama lagi. Kamu harus berjanji satu hal yang paling penting kepada emak pada malam yang dingin ini. Berjanji apa? Mak, tanyaku dengan dada yang bergemuruh hebat menahan ketakutan yang menjalar ke seluruh tubuh. Berjanjilah kepadamu sendiri dan kepada Allah, bahwa kelak kalau kamu sudah sukses besar dan menjadi orang yang kaya raya, kamu tidak akan pernah melupakan dari mana asal-usulmu. Jangan pernah sekali-kali kamu menjadi orang yang sombong dan memandang rendah orang miskin. Tetaplah menjadi Banyu anak emak yang baik hati, yang selalu bersyukur atas rezeki kecil, dan yang selalu mengingat Allah di dalam setiap helaan napasmu yang panjang. Janji sama emak ya, jagoanku. Banyu janji. Mak. Banyu bersumpah janji tidak akan pernah melupakan satupun pesan emak. Jawabku sambil terus menggenggam erat tangan kirinya yang kini terasa semakin dingin membeku dan mulai kaku. Di dalam tabung kaca lampu teplok bekas itu, cairan minyak tanah yang berwarna kekuningan mulai menyusut dengan sangat drastis hingga menyentuh dasar botol. Nyala api kuning yang sedari tadi menemani dan menerangi kami perlahan-lahan mulai mengecil, bergetar, dan meredup. Sumbu kain pudar di dalam lampu itu mulai kehabisan bahan bakar minyaknya. Lampu itu kini mulai menghasilkan kepulan asap hitam tipis yang membawa bau jelaga pembakaran yang sangat tajam menyengat paru-paru. Bersamaan dengan meredupnya cahaya terang dari lampu teplok itu, napas dada emak juga terdengar menjadi semakin putus-putus, tersengal-sengal, dan luar biasa berat. Di saat yang bersamaan, rasa kantuk yang luar biasa berat perlahan-lahan mulai menyerang dan memberatkan kedua kelopak mataku. Rasa lelah fisik yang menumpuk parah setelah seharian penuh menahan lapar karena memakan nasi aking, ditambah kelelahan mental karena menangis dan menahan ketakutan semalaman, kini bersatu padu menyerang dan menekan batas kesadaranku hingga ke titik nadir terendah. Aku berusaha sekuat tenaga yang kumiliki untuk melebarkan kedua mataku. Aku bahkan diam-diam mencubit keras kulit lengan tanganku sendiri agar aku tetap bisa terjaga menemani emak. Aku sungguh sangat ketakutan. Aku takut jika aku memejamkan mata walau hanya sedetik saja untuk berkedip, ibuku akan benar-benar pergi menghilang meninggalkanku sendirian di dalam kegelapan dunia yang sangat menakutkan ini. Tidurlah, anakku sayang. Malam sudah sangat larut dan sebentar lagi pagi akan tiba. Bisik emak dengan sisa-sisa napasnya yang terakhir di tenggorokan. Tangannya yang sedingin maya terulur pelan dan bergetar, membelai halus rambut di atas kepalaku dengan sangat penuh kasih sayang. Belayan tangan yang dingin itu justru membawa sihir kehangatan batin yang luar biasa besar bagiku. Sihir itu seketika melumpuhkan seluruh benteng pertahanan tubuhku yang sudah hancur lebur sejak tadi sore. Banyu cuma mau menemani emak di sini. Gumamku pelan dengan mata yang perlahan-lahan mulai tertutup rapat tanpa bisa kutahan lagi. Kepalaku tiba-tiba terasa sangat berat sekali. Seakan akan ditarik paksa secara brutal oleh kekuatan gravitasi bumi yang luar biasa besar. Perlahan namun pasti, kepalaku akhirnya jatuh tertelungkup tepat di atas buku pelajaran sejarah yang halamannya masih terbuka lebar di atas lantai tanah. Dalam batas kesadaran dan alam bawah sadar yang semakin menipis dan memudar dimakan kantuk, hal terakhir yang masih bisa ditangkap oleh indera pendengaranku di malam yang panjang itu adalah suara lirih napas emak. Di tengah hembusan angin, ia mulai menggumamkan sebuah selawatan Nabi dengan nada yang sangat pelan, panjang, dan bergetar hebat menahan sakit. Suara selawatan dari tenggorokan emak itu terdengar sangat menyayat hati sanubariku. Lantunannya mengalun indah di udara, saling bercampur baur dengan nyanyian suara hembusan angin kemarau yang masuk menerobos anyaman dinding gubuk bambu kami. Diiringi oleh senandung pelan selawatan yang suci itu, aku akhirnya benar-benar menyerah dan jatuh tertidur sangat pulas dalam pelukan udara malam yang membeku. Aku tertidur lelap seperti bayi, tanpa menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah malam terakhir kalinya aku bisa mendengar detak jantung ibuku berdetak berirama di atas muka bumi ini. Aku terlelap ke alam mimpi, tanpa pernah tahu tragedi kejam apa yang sedang bersiap menyambutku saat cahaya pagi menyingsing esok hari. Suara kokok ayam jantan liar dari kejauhan pinggir hutan jati perlahan-lahan menembus batas alam bawah sadarku. Angin pagi yang membawa hawa dingin sisa-sisa malam kemarau berhembus pelan, menerobos masuk melalui celah-celah anyaman dinding bambu gubuk kami yang reot. Aku mengerang pelan, merasakan pegal dan sakit yang luar biasa menjalar di sekujur leher dan punggungku.
Tidur dengan posisi terduduk dan kepala bersandar pada sebuah buku tebal di atas lantai tanah yang keras semalaman suntuk benar-benar menyiksa tubuh kecilku. Perlahan-lahan, dengan mata yang masih terasa sangat lengket dan perih karena terlalu banyak menangis semalam, aku memaksakan diri untuk membuka kedua kelopak mataku. Cahaya matahari pagi yang berwarna kuning keemasan mulai mengintip masuk menyinari bagian dalam ruang tamu kami yang berdebu. Sorot cahayanya jatuh tepat mengenai halaman buku pelajaran sejarah yang masih terbuka lebar di bawah pipiku. Aku mengangkat kepalaku dengan gontai. Pandanganku masih sedikit kabur. Hal pertama yang tertangkap oleh mataku adalah lampu teplok kaca di atas lantai tanah. Lampu teplok tua yang semalam dibeli dengan menukarkan cincin kawin bapakku itu kini sudah benar-benar mati padam. Kaca tabungnya terlihat sangat hitam pekat dipenuhi oleh jelaga sisa pembakaran. Sumbu kain di dalamnya telah hangus terbakar menjadi abu, dan botol kaca tempat penampungan minyak tanahnya kini sudah benar-benar kosong melompong tak bersisa setetes pun. Lampu itu telah menunaikan tugas terakhirnya dengan sangat sempurna malam tadi, membakar habis dirinya sendiri demi memberikan cahaya terang untuk masa depanku. Tiba-tiba, kesadaranku kembali terkumpul secara penuh saat ingatanku ditarik mundur pada kejadian mengerikan semalam. Jantungku seketika berdegup sangat kencang. Aku segera memutar tubuhku ke arah sebelah kanan. Dan di sanalah ia berada. Emak, malaikat pelindungku itu masih duduk bersila di atas lantai tanah dengan posisi yang sama persis seperti semalam saat aku tertidur. Punggungnya bersandar miring pada dinding anyaman bambu. Kepalanya tertunduk lemas ke arah dada. Kipas anyaman bambu usang yang semalam ia gunakan untuk mengusir nyamuk dari tubuhku kini tergeletak bisu di atas pangkuannya. Dari kejauhan, emak terlihat sangat tenang dan damai. Tidak ada lagi suara batuk mengerikan yang menyiksa rongga dadanya. Tidak ada lagi suara napas yang tersengal-sengal berat menahan rasa sakit. Wajahnya tertunduk, disembunyikan oleh helaian rambut hitamnya yang mulai beruban dan berantakan. Alhamdulillah, emak akhirnya bisa tidur nyenyak sekali tanpa batuk-batuk lagi. Gumamku dalam hati dengan perasaan lega yang teramat sangat bodoh. Di usiaku yang masih 10 tahun, aku sama sekali tidak menyadari bahwa keheningan mutlak dari rongga dada seorang manusia bukanlah pertanda sebuah kesembuhan, melainkan pertanda dari sebuah kepergian yang sangat abadi. Aku merangkak mendekat ke arah tubuhnya. Aku berniat untuk membangunkannya dengan pelan, memberitahukan kepadanya bahwa pagi telah tiba dan hari ini jagoannya akan berangkat untuk menaklukkan soal-soal ujian nasional demi tas hitam yang ia janjikan. Mak, bangun mak. Sudah pagi. Matahari sudah terbit terang sekali di luar. Ayo kita masak beras ajaib lagi untuk sarapan sebelum Banyu berangkat sekolah. Panggilku dengan suara parau yang lembut. Tidak ada jawaban. Tubuh kurus itu tetap terdiam membatu. Hembusan angin pagi kembali masuk dan hanya menggerakkan ujung helaian rambutnya dengan sangat pelan. Aku tersenyum kecil, berpikir bahwa emak pasti sangat kelelahan setelah berjuang mencari minyak tanah semalaman. Emak, ayo bangun. Banyu sudah hafal semua pelajaran sejarahnya loh. Ucapku lagi sambil perlahan mengulurkan tangan kananku untuk menyentuh punggung tangan kirinya yang terkulai di atas lantai tanah. Seketika itu juga, dunia di sekelilingku seolah-olah hancur berkeping-keping dan runtuh menimpa kepalaku. Saat telapak tanganku bersentuhan dengan kulit tangannya, sebuah hawa dingin yang sangat mengerikan langsung merambat masuk ke dalam pori-pori kulitku. Dinginnya sama sekali tidak wajar. Itu bukan dingin udara pagi kemarau. Itu adalah dinginnya sebuah batu es. Dan yang paling membuat jantungku seakan-akan berhenti berdetak di dalam dada adalah tekstur tangannya. Tangan ibuku yang biasanya terasa lembut dan selalu membelai kepalaku dengan penuh kasih sayang, kini terasa sangat kaku dan sekeras kayu jati. Jari-jarinya membeku dalam posisi sedikit melengkung, tidak bisa digerakkan sama sekali. Perasaan panik dan ketakutan yang luar biasa besar berskala tsunami langsung menghantam akal sehatku. Mak, emak kenapa kedinginan begini? Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar hebat. Aku segera menggenggam kedua tangannya dengan erat. Mencoba menggosok-gosokkannya berulang kali untuk memberikan rasa hangat ke dalam aliran darahnya. Tapi usaha bodohku itu sia-sia belaka. Tangan itu tetap membeku dan kaku. Aku mulai mengguncang-guncang bahunya dengan keras. Mak, bangun mak. Banyu takut mak. Bangun. Kepalanya merespon guncanganku dengan sangat tidak wajar.
terkulai lemas ke arah belakang menyandar pada dinding bambu. Dan pada saat itulah, wajah emak akhirnya terlihat dengan sangat jelas di bawah sorotan cahaya matahari pagi yang terang. Pemandangan yang terhidang di depan kedua bola mataku pada detik itu adalah pemandangan paling menghancurkan yang akan terus-menerus menghantui setiap malam tidurku hingga aku beranjak dewasa. Wajah emak terlihat sangat pucat pasi tanpa ada sedikit pun rona aliran darah. Kulit wajahnya yang biasanya berwarna legam terbakar matahari, kini berubah menjadi seputih kertas kapas yang kusam. Bibirnya membiru sangat pekat. Kedua kelopak matanya tertutup rapat dengan gurat-gurat kelelahan yang luar biasa dalam. Namun yang paling mengerikan adalah sudut bibirnya. Ada aliran garis merah kecoklatan yang sudah mengering dari sudut bibirnya menetes ke arah lehernya. Ujung selendang batik lusuh yang semalam ia gunakan untuk menutupi mulutnya, kini tergeletak di samping tubuhnya dengan noda darah segar yang sudah mengeras dan menghitam. Dengan sisa-sisa keberanian dan tangan yang gemetar hebat, aku mendekatkan telingaku ke arah dada kirinya. Aku menahan napasku sendiri, berharap dengan sangat kepada Allah agar aku masih bisa mendengar satu saja detakan kecil kehidupan dari dalam sana. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Keheningan yang menulikan telinga membalas harapanku. Tidak ada detak jantung. Tidak ada hembusan napas hangat yang keluar dari hidungnya. Rongga dada kurus itu telah benar-benar kosong, ditinggalkan oleh sang pemilik jiwa yang telah terbang jauh menuju keabadian. Ibuku telah tiada. Malaikat pelindungku satu-satunya di dunia ini telah pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam diam, menahan rasa sakit yang luar biasa mencabik-cabik paru-parunya sendirian, hanya demi menjagaku agar aku tetap bisa fokus belajar dalam keremangan cahaya lampu teplok. Kenyataan yang sangat brutal dan kejam itu akhirnya berhasil menembus dinding kesadaranku. Sebuah teriakan panjang yang teramat sangat menyayat hati langsung meledak keluar dari dalam tenggorokanku. Emaa! Teriakanku pecah membelah kesunyian pagi desa Palian. Suaraku melengking tinggi, serak, dan penuh dengan keputusasaan yang tidak bisa diukur oleh apapun di dunia ini. Aku menjatuhkan diriku ke atas tubuh kakunya. Aku memeluk dada kurusnya yang kini terasa sangat keras dan dingin membeku. Air mataku menyembur keluar seperti tanggul bendungan yang jebol dihantam banjir bandang. Aku menangis meraung-raung dengan sangat histeris, memukul-mukul lantai tanah yang berdebu dengan kepalan tanganku hingga lecet berdarah. Bangun, Mak. Bangun. Banyu mohon sama emak. Bangun. Banyu tidak mau sekolah lagi. Banyu tidak mau jadi anak pintar. Banyu tidak butuh tas warna hitam itu. Banyu cuma butuh emak. Allah, tolong kembalikan emak kepada Banyu. Jangan ambil emak sekarang. Banyu sendirian di sini. Tangisan histerisku yang memilukan itu rupanya terdengar sangat nyaring memecah ketenangan pagi di seluruh penjuru rumah tetangga. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, suara langkah kaki orang-orang berlarian mulai terdengar mendekat ke arah halaman gubuk kami. Pintu depan bambu yang sedari tadi terbuka sedikit, kini didorong lebar-lebar dari luar. Para tetangga yang biasanya selalu mencibir kemiskinan kami, kini berdiri mematung di ambang pintu dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa terkejut dan kengerian yang luar biasa. Di barisan paling depan, berdiri Pak Kepala Desa dan istrinya. Orang-orang yang beberapa hari lalu menolak memberikan pekerjaan mencuci baju untuk emak. Mereka melangkah masuk dengan ragu-ragu, menatap pemandangan mengerikan di dalam gubuk bambu itu. Di sudut ruangan berlantai tanah itu, di bawah sisa-sisa asap tipis berbau jelaga dari lampu teplok yang sudah mati, seorang anak laki-laki kurus berusia 10 tahun sedang memeluk erat sesosok mayat ibunya yang membeku. Menangis menjerit-jerit menyalahkan semesta atas penderitaan yang baru saja meremukan seluruh tulang rusuk dan asa masa depannya. Waktu seakan berhenti berdetak, mengunci penderitaan abadi ini dalam ruang dan waktu untuk selamanya. Hari pemakaman emak adalah hari di mana matahari bersinar dengan sangat terik di atas langit Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Udara panas kemarau yang mendidih seakan ikut memanggang sisa-sisa kewarasanku yang sudah hancur lebur semalaman. Saat tubuh kurus ibuku yang telah terbungkus rapat oleh kain kafan putih itu perlahan-lahan diturunkan ke dalam liang lahat, aku merasa separuh dari jiwaku ikut terenggut paksa dan terkubur hidup-hidup di bawah tanah kapur yang kering kerontang itu. Orang-orang desa yang dahulu seringkali mencibir kemiskinan kami,
Pada hari itu ikut meneteskan air mata kepiluan melihat seorang anak kecil berusia 10 tahun menangis meronta-ronta bagai orang gila, berusaha keras ikut melompat masuk ke dalam lubang kuburan yang gelap. Di bawah sengatan terik matahari siang itu, aku memeluk erat gundukan tanah merah yang masih basah, meratapi kepergian satu-satunya malaikat pelindung yang pernah dikirimkan Allah untukku. Aku ingat dengan sangat jelas, tepat pada hari di mana emak dimakamkan ke dalam bumi. Seharusnya aku sedang duduk dengan tenang di bangku sekolah untuk mengerjakan rangkaian ujian nasional pertamaku. Namun pada hari yang kelabu itu, dunia pendidikan dan sekolah sudah tidak ada artinya sedikit pun bagiku. Semuanya terasa hampa. Tetapi, Pak Kepala Desa yang rupanya merasa sangat bersalah atas kejadian tragis yang menimpa keluarga kami, akhirnya turun tangan langsung untuk membantu mengatur jalan hidupku selanjutnya. Atas kebaikan bantuan beliau dan kebijakan luar biasa dari pihak sekolah dasar tempatku belajar, aku diberikan waktu khusus untuk mengikuti ujian susulan beberapa hari kemudian. Saat aku duduk memegang pensil dan mengerjakan lembar demi lembar soal ujian penentuan itu, aku tidak mengerjakannya hanya dengan menggunakan kemampuan otakku semata, melainkan aku mengerjakannya dengan air mata kepedihan dan darah pengorbanan ibuku. Setiap kali aku melihat soal matematika yang sulit, aku langsung teringat pada nyala api kuning teplok yang bergetar tertiup angin pada malam terakhir kami bersama. Aku teringat pada noda darah segar di atas kain selendang lusuhnya. Aku teringat pada cincin emas kawin yang raib dari jari manisnya yang pucat. Dan dengan kekuatan rasa sakit yang luar biasa dahsyat itu, aku berhasil menyelesaikan semua ujianku tanpa ada satupun soal yang terlewatkan. Aku dinyatakan lulus dengan predikat nilai paling sempurna di seluruh penjuru kabupaten kami. Namun sayang beribu sayang, piala kemenangan gemilang itu terasa sangat dingin dan hampa di pelukanku, karena sosok orang yang paling berhak mengangkat dan merayakannya telah tertidur sangat lelap untuk selama-lamanya di bawah tumpukan tanah. Waktu seringkali disebut sebagai penyembuh luka yang paling ampuh, namun pada kenyataannya, waktu tidak pernah benar-benar bisa menghapus bekas sayatan mematikan di dalam dada seorang anak yatim piatu. 15 tahun lamanya telah berlalu dengan cepat sejak malam kelamnan mencekam yang merenggut nyawa emak secara paksa dari pelukanku. Roda kehidupan yang keras ini terus berputar tanpa kenal ampun, menyeret tubuh lelahku melewati berbagai macam badai rintangan dan cobaan yang silih berganti menghantam. Berkat nilai ujian nasionalku yang sangat sempurna saat itu, aku berhasil mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama. Prestasi itu terus kupertahankan mati-matian hingga aku masuk ke sekolah menengah atas. Hingga pada akhirnya, Allah yang Maha Pengasih membukakan sebuah jalan rezeki yang teramat luas dan tidak pernah aku sangka-sangka sebelumnya. Aku berhasil diterima dengan nilai terbaik di Fakultas Kedokteran pada salah satu universitas negeri ternama di negeri ini. Semuanya dengan beasiswa penuh yang dikhususkan untuk anak-anak cerdas yang kurang mampu. Selama rentang waktu 15 tahun yang berat itu, aku belajar dengan sangat gila-gilaan layaknya orang yang sedang kesurupan bayangan masa lalu. Aku tidak pernah sekalipun membiarkan diriku bersenang-senang menghabiskan waktu sia-sia seperti anak-anak muda pada umumnya. Setiap kali rasa lelah fisik yang amat sangat dan godaan kemalasan datang menghampiri benakku di tengah malam, aku akan langsung bangkit dan membuka pintu lemari pakaianku. Di bagian paling bawah lemari itu, tersimpan dengan sangat rapi dan berhati-hati dua buah benda pusaka yang menjadi saksi bisu atas pengorbanan terbesar dan paling menyakitkan di dalam sejarah hidupku. Benda pertama adalah sebuah selendang batik kusam yang masih menyisakan bercak noda darah kering yang telah menghitam. Benda kedua adalah sebuah lampu teplok kaca berjelaga tebal yang sudah tidak pernah lagi kunyalakan apinya. Dua benda mati itulah yang selama ini selalu menjadi cambuk tak kasat mata bagiku, yang selalu berhasil membuatku kembali bangkit berdiri tegak dan kembali mengejar cita-cita dengan derayan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Kini, di sebuah pagi hari yang sangat cerah pada musim kemarau panjang yang kembali menyapa tanah kelahiran Gunung Kidul, suara deru mesin mobil mewah yang halus memecah keheningan jalanan beraspal mulus di desa kelahiranku. Mobil sedan berwarna hitam mengkilap itu berjalan dengan sangat pelan membelah barisan bukit-bukit kapur tandus dan hamparan pepohonan jati yang kembali meranggas menggugurkan daun-daun keringnya. Aku duduk terdiam di balik kursi kemudi beralaskan kulit yang empuk. Tubuhku yang dahulu saat kecil selalu terlihat kurus kering karena penyakit kurang gizi, kini telah tumbuh membesar menjadi seorang pria dewasa yang sangat tegap dan sehat.
Aku mengenakan sebuah kemeja rapi yang dibalut dengan jas panjang yang berwarna sangat putih dan bersih. Jas kebanggaan milik seorang dokter spesialis. Di dada sebelah kiriku, terukir dengan sangat jelas namaku beserta deretan gelar kesarjanaanku yang susah payah kuraih dengan tetesan darah dan air mata masa kecilku. Namaku kini adalah Dokter Banyu. Aku memarkirkan mobilku tepat di depan gerbang besi pemakaman umum desa yang terlihat sangat sunyi dan sepi. Angin kemarau panas berhembus kencang menerpa wajahku saat aku melangkah turun dari dalam mobil yang sejuk. Suasana pedesaan Palian ini ternyata belum banyak berubah. Semuanya masih terasa persis sama seperti 15 tahun yang lalu saat aku meninggalkannya. Aku melangkahkan kedua kakiku yang dibalut oleh sepatu kulit hitam yang mahal, berjalan pelan menyusuri jalan setapak kecil berdebu yang diapit rapat oleh ratusan deretan batu nisan berbagai ukuran. Di kedua tanganku, aku membawa beberapa macam barang yang sudah kupersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, khusus untuk momen kepulanganku yang sangat bersejarah pada hari ini. Langkah kakiku akhirnya terhenti bergetar tepat di depan sebuah gundukan tanah makam yang pinggirannya sudah disemen dengan sangat rapi dan kokoh. Di bagian atas makam tersebut tertancap dengan gagah sebuah batu nisan marmer tebal berwarna hitam pekat, lengkap dengan ukiran tinta emas yang menuliskan nama ibuku tercinta. Wajahku yang sedari tadi saat mengemudi terlihat begitu tegar dan tanpa ekspresi. Seketika itu juga langsung runtuh berantakan saat kedua bola mataku menatap nama yang terukir indah di atas batu nisan tersebut. Kakiku tiba-tiba terasa sangat lemah seolah-olah kehilangan seluruh tulang-tulangnya, membuatku langsung jatuh bersimpuh dan berlutut tepat di samping pusaranya yang berdebu. Air mata yang sudah mati-matian kutahan agar tidak jatuh sejak dari awal perjalanan tadi, akhirnya jebol menganak sungai tanpa bisa dihentikan sedikit pun oleh pertahanan rasionalitasku. Tangisku langsung pecah saat itu juga, meratap dengan sepilu-pilunya, dengan suara rintihan yang sama persis seperti anak kecil melarat berusia 10 tahun yang dahulu menangis histeris memeluk tubuh kaku ibunya di dalam gubuk bambu yang gelap gulita tanpa listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, bisikku pelan dengan suara yang bergetar sangat hebat menahan gejolak rindu. Tetesan air mataku jatuh menetes ke atas permukaan debu di batu nisan hitam itu. Banyu pulang. Mak, anak lelakimu yang sangat cengeng dan penakut ini akhirnya pulang kembali untuk menemuimu. Banyu pulang membawa kemenangan besar untukmu. Aku mengusap permukaan nisan dingin itu dengan penuh kasih sayang dan kerinduan yang sudah menggunung sesak di dalam dada. Perlahan-lahan, dengan tangan yang masih gemetar karena tangisan, aku mulai meletakkan satu persatu barang-barang bawaanku di atas tanah kuburan, tepat di hadapan pusara emak. Barang pertama yang kuletakkan di sana adalah sebuah tas punggung anak sekolahan yang masih baru dan tersegel plastik. Tas itu berukuran cukup besar, berwarna hitam pekat yang sangat mengkilap jika terkena pantulan sinar matahari, dan memiliki banyak sekali kantong resleting di setiap sisi-sisinya. Emak masih ingat dengan tas ini kan? Tanyaku dengan isak tangis yang membuat napasku semakin sesak. Ini adalah tas punggung hitam yang emak janjikan kepada Banyu malam itu. Banyu secara khusus membelinya dengan menggunakan uang gaji pertama Banyu sebagai seorang dokter muda. Mak, Banyu sudah berhasil lulus ujian kehidupan. Banyu sudah menjadi orang yang pintar dan hebat, persis seperti apa yang emak inginkan dan bayangkan pada malam kelam itu. Setelah meletakkan tas tersebut, aku perlahan membuka sebuah kotak makanan plastik berbahan tebal. Di dalam kotak tersebut, tersaji dengan sangat rapi dan menggugah selera sepiring penuh nasi putih yang masih mengepulkan asap kehangatan aromanya. Tidak ada lagi nasi aking sisa buangan makanan ayam peliharaan tetangga yang sangat keras dan berbau jamur. Tidak ada lagi rasa hambar menyedihkan yang menyayat hati saat ditelan melewati kerongkongan. Ini nasi putih yang paling pulen dan paling lezat yang bisa dibeli dengan uang di kota. Mak, Banyu dengan sengaja membawakan nasi putih hangat ini, lengkap dengan lauk pauk daging yang sangat mahal dan lezat khusus untukmu. Mulai hari ini dan seterusnya, emak tidak perlu lagi berbohong kepadaku untuk menyembunyikan rasa lapar yang menyiksa, dengan cara meminum air putih mentah yang banyak dari dalam kendi tanah liat. Sekarang kita sudah punya banyak uang. Kita bisa memakan semua makanan enak di dunia ini sepuasmu. Barang terakhir yang aku keluarkan dari dalam tasku adalah sebuah benda yang keberadaannya paling mampu mengiris-iris lapisan batinku terdalam. Aku mengeluarkan sebuah lampu teplok kecil yang bagian kaca tabungnya masih menyisakan noda jelaga hitam pembakaran masa lalu.
Itu adalah lampu teplok tua yang dahulu dibeli dengan menukarkan harga diri dan sebuah cincin emas kawin kesayangan. Aku dengan sangat hati-hati meletakkan lampu bersejarah itu tepat di sisi sebelah kanan batu nisannya. Tanganku bergetar kencang saat aku menyalakan sebatang anak korek api kayu, lalu menyulutkan apinya ke bagian ujung sumbu kain yang sudah kubasahi dengan minyak tanah baru di dalam perut lampu tersebut. Nyala api yang berwarna kuning kemerahan seketika langsung membesar, menari-nari dengan sangat indahnya menantang hembusan angin kemarau Gunung Kidul yang nakal mencoba memadamkannya. Cahaya apinya yang hangat memantul menerangi ukiran nama ibuku di atas permukaan batu nisan marmer yang dingin. Aku duduk bersimpuh terdiam cukup lama, memandangi gerakan nyala api teplok di atas kuburan itu sambil terus-menerus mengusap lelehan air mata di pipiku yang sama sekali tidak mau berhenti mengalir tumpah ruah. Dadaku terasa sangat sesak oleh campuran perasaan yang rumit. Ada rasa bangga yang luar biasa karena aku telah berhasil menepati janji suciku kepadanya. Namun di saat yang bersamaan hatiku hancur lebur berkeping-keping tak berbentuk. Karena sebanyak apapun harta kekayaanku sekarang, aku tetap tidak akan pernah bisa lagi memeluk dan merasakan kehangatan raga orang yang paling kucintai di dunia ini. Pengorbanan nyawa emak pada malam gulita belasan tahun yang lalu itu telah berhasil mengubah secara total jalan takdir kehidupanku. Ia mengangkatku dari jurang kehinaan sebagai seorang anak yatim yang miskin dan selalu kelaparan, menjadi seorang dokter terhormat yang tangannya selalu digunakan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang dari kematian. Cita-cita jagoanmu sekarang sudah sangat terang benderang. Mak, ucapku pelan dengan suara parau yang menggema membelah keheningan area pemakaman desa Palian siang itu. Semua kegelapan kemiskinan hidup yang selama ini menyiksa kita sudah berhasil Banyu usir jauh-jauh dan tidak akan pernah berani kembali lagi. Banyu sudah berhasil memiliki segala-galanya yang dahulu hanya bisa kita angankan dan mimpikan saat berbaring di atas tikar pandan yang robek. Tapi ketahuilah satu rahasia besar di dalam lubuk hati Banyu. Mak, demi Allah yang menggenggam dan menguasai seluruh alam semesta beserta segala isinya, tidak akan pernah ada satupun cahaya lampu kemewahan di dunia yang fana ini yang bisa mengalahkan terangnya kehangatan cahaya lampu teplok pengorbananmu pada malam itu. Dan tidak akan pernah ada satupun makanan semahal apapun di hotel paling mewah sekalipun, yang rasanya bisa mengalahkan kelezatan dan gurihnya kasih sayang serta cinta tulus yang emak campurkan ke dalam sepiring nasi aking kita dahulu. Angin kemarau tiba-tiba saja berhembus dengan hembusan yang sangat lembut, membelai pelan helaian-helaian rambut pendaku. Hembusan angin siang itu anehnya terasa sangat hangat dan familiar, seolah-olah raga emak memang sedang hadir di sana, berdiri di sampingku tersenyum sangat bangga melihat pria dewasa anak lelakinya, dan mengelus kepalaku dengan kedua telapak tangannya yang hangat seperti saat aku masih kecil dahulu kala. Aku perlahan memejamkan kedua mataku, membiarkan aliran air mata terakhirku jatuh membasahi bumi Kapanewon Palian yang menaungi peristirahatan terakhirnya. Nyala api dari lampu teplok kecil di sebelah batu nisan itu terus bersinar dengan sangat berani dan terang benderang. Sama sekali tak kunjung pada meskipun terus-menerus tertiup angin kemarau yang menderu. Cahaya kecil pengorbanan itu akan terus menyala abadi di dalam relung sanubariku. Ia akan selalu menjadi lentera penunjuk arah di setiap jalan kehidupanku, menjagaku agar tidak pernah tersesat dalam kesombongan dunia. Hingga kelak waktu keabadian yang dijanjikan oleh Allah tiba untuk menyatukan kami berdua kembali di dalam keindahan surganya kelak.